Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama gue, Kak Dewi, di channel Kucing Rakyat. By the way nih, pernah nggak sih lo lihat kumis kucing terus mikir, ini buat apa ya? Kayaknya cuma buat gaya-gayaan aja, biar kelihatan keren kayak preman pasar. Tapi ternyata bro, kumis kucing itu jauh lebih dari sekedar aksesoris wajah. Bukan cuma buat gagah-gagahan, bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi kumis kucing ini adalah salah satu alat tercanggih yang dimiliki si kucing. Serius, kalau kucing punya gadget, pasti kumisnya jadi andalan nomor 1. Nah, hari ini kita bakal bahas 5 fakta mengejutkan tentang kumis kucing. Fakta-fakta yang mungkin selama ini lo nggak sadar, padahal lo lihat setiap hari. Siap? Yuk kita mulai. Fakta pertama, kumis kucing itu bukan rambut biasa. Lo denger itu? Bukan rambut biasa. Kalau rambut di tubuh kucing bisa tumbuh di mana-mana dan gak terlalu penting, kumis itu beda. Akarnya jauh lebih dalam, dikelilingi banyak pembuluh darah dan saraf yang super sensitif. Jadi setiap kali kumisnya kena angin, sentuhan, atau perubahan kecil di sekitar, otak si kucing langsung dapat sinyal. Bayangin, lo lagi duduk diam di kamar, tiba-tiba ada orang lewat pelan di belakang lo. Lo nggak lihat, nggak denger, tapi lo bisa rasain ada yang lewat. Itu karena anginnya berubah. Nah, kucing bisa ngerasain itu lewat kumisnya. Jadi meskipun dia tidur atau punggungnya menghadap ke pintu, dia bisa langsung bangun karena kumisnya udah kasih peringatan. Ada yang dateng nih. Jadi bisa dibilang, kumis kucing itu kayak radar pribadi. Gak heran kalau dia bisa langsung bereaksi cepat waktu ada tikus lewat atau lo mau usilin dia dari belakang. Dia udah tahu duluan. Fakta kedua, kumis kucing itu juga berfungsi kayak penggaris hidup. Iya beneran, bukan cuma alat bantu jalan atau detektor emosi, tapi kumis kucing juga punya peran kayak tim surveyor yang ngecek apakah suatu tempat bisa dilewati atau enggak. Jadi, setiap kali dia lihat lubang, celah atau lorong sempit, entah itu kotak kardus bekas, celah di belakang lemari, lubang di tembok atau bahkan celah di antara sofa, dia nggak langsung nekat nyelonong. Dia punya sistem cek dulu. Pertama-tama, dia bakal masukin kepala dulu. Tapi bukan cuma kepala doang. Yang paling penting adalah kumisnya. Dia bakal goyang-goyangkan kumisnya ke kiri dan kanan kayak lagi ngerasain lebar jalan. Nah, panjang kumis kucing itu ternyata nggak kebetulan. Secara alami, panjang kumisnya hampir persis sama dengan lebar tubuhnya dari ujung telima ke ujung telinga. Jadi, kalau kumisnya bisa lewat tanpa nyentuh sisi kanan atau kiri, artinya badannya juga bakal bisa lewat dengan aman. Tapi kalau kumisnya nyentuh dinding atau pinggiran celah, langsung deh dia mundur, nggak nekat. Dia tahu, wah kalau kepala aja udah nyangkut, apalagi badan gede gini. Ini adalah mekanisme alami buat ngehindari bahaya. Bayangin kalau dia nekat masuk, terus badannya nyangkut, bisa-bisa dia stres, terluka, atau malah jadi mangsa empuk kalau lagi di luar rumah. Jadi, kumisnya itu kayak sistem peringatan dini yang bikin dia bisa ambil keputusan cepet, masuk atau nggak masuk. Nah, yang bikin lucu dan kadang kasihan adalah kalau si kucing lagi naik berat badan. Misalnya, karena sering dikasih makanan favorit, atau karena dia tipe kucing yang lebih suka rebahan daripada olahraga. Badannya jadi makin gendut, makin montok, makin gemoy. Tapi kumisnya tetap sama panjangnya, nggak ikut nambah lebar. Jadinya, dia makin pakai patokan kumis yang dulu, padahal badannya udah beda. Dia masukin kepala, kumisnya masih muat, dia pikir, oke, aman nih. Pas mau nyusul, jeduk, badannya nyangkut di tengah. Dada atau perutnya terjepit, dia jadi gelagapan. Kaki depan udah di dalam, kaki belakang masih di luar, mukanya kayak lagi nahan malu banget. Kita sebagai manusia langsung ketawa. Waduh, lucu banget si Ciko nyangkut. Tapi buat si kucing, ini bukan kelucuan, ini trauma. Dia bisa stres, takut, dan bahkan jadi enggan eksplorasi tempat sempit lagi. Belum lagi kalau ada anjing atau kucing lain lewat, lihat dia nyangkut, bisa tambah malu kan? Ini juga jadi pelajaran buat kita sebagai pemilik. Kalau kucing kita mulai tambah gemuk, kita harus lebih perhatian. Jangan cuma lihat dia lucu dan imut, tapi lupa
bahwa berat badan berlebih bisa bikin dia kesulitan secara fisik, bisa ganggu mobilitas, bikin dia gampang capek, dan ya bikin dia salah hitung lebar celah karena kumisnya nggak bohong, tapi badannya yang nggak sesuai lagi. Jadi lain kali lo lihat kucing lo masukin kepala ke tempat sempit, jangan langsung ketawa dulu. Perhatiin gerakannya, lihat cara dia goyang-goyangkan kumisnya. Itu bukan gerakan asal, itu proses penilaian serius. Dia lagi mikir, aman nggak ya? Nggak mau nyangkut kayak kemarin. Dan kalau dia berhasil lewat mulus, ya itu bukan keberuntungan. Itu karena sistem kumisnya bekerja sempurna. Keren banget kan? Tuhan menciptakan kucing dengan alat ukur bawaan tanpa perlu pakai meteran atau aplikasi. Cuma dengan rambut tebal di wajah, dia bisa tahu apakah dia bisa lewat atau harus cari jalan lain. Ini bukti bahwa setiap bagian tubuh hewan itu punya fungsi, meskipun kelihatannya sepele. Jadi jangan pernah anggap remeh kumis kucing. Bukan cuma buat gaya-gayaan, bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi juga buat bertahan hidup. Dan kalau lo punya kucing yang suka nyangkut, mungkin saatnya lo evaluasi lagi pola makannya. Biar dia tetap sehat, lincah, dan ya nggak sering jadi bahan tertawaan karena badannya nyangkut di pagar. Fakta ketiga, kumis kucing bisa bantu dia melihat walau dalam kegelapan total. Iya, beneran. Kita semua tahu kalau kucing itu jago banget melihat di malam hari. Matanya yang bersinar kayak lampu senter itu memang dirancang khusus buat nangkep cahaya sekecil apapun. Bahkan di remang-remang, dia bisa lihat tikus lari dari jauh atau mainan yang lo lempar pelan-pelan. Tapi, gimana kalau bener-bener gelap gulita? Misalnya lampu mati, nggak ada cahaya sama sekali. Kayak di gudang tua, lorong bawah tanah, atau kamar yang semua tirainya tertutup rapat. Di situ, mata kucing pun kadang nggak cukup. Tapi tenang, dia punya cadangan. Dan cadangannya itu kumisnya. Bayangin gini, lo lagi jalan di ruangan gelap banget. Tanpa senter, tanpa HP, tanpa bantuan apa-apa. Lo takut nabrak meja, kesandung, atau nyungsep ke tangga. Tapi kucing, dia bisa jalan pelan-pelan, tenang, bahkan lompat ke tempat yang dia tuju, tanpa salah hitung. Kok bisa? Karena kumisnya sedang bekerja. Kumis kucing itu sangat sensitif terhadap perubahan angin di sekitarnya. Saat dia bergerak, aliran udara di ruangan itu bakal mantul dari dinding, perabot, atau benda lainnya. Nah, kumisnya bisa nangkep perubahan kecil itu, kayak angin yang tiba-tiba berhenti atau hembusan yang memantul balik. Dari situ, otaknya langsung proses. Oh, di sebelah kiri ada tembok, atau di depan ada benda besar, mungkin lemari, atau lorong ini belok ke kanan sekitar 50 cm lagi. Jadi, meskipun matanya nggak bisa lihat apa-apa, dia tetap bisa bikin peta mental di kepalanya, kayak punya GPS alami. Dia tahu arah, jarak, bahkan bentuk ruangan hanya dari sentuhan udara yang nyentuh kumisnya. Luar biasa kan? Ini juga yang bikin kucing bisa keluar masuk tempat sempit di malam hari, tanpa pernah nabrak. Misalnya dia mau loncat ke atas kulkas, tapi jalannya gelap. Dia bakal angkat kepala, goyang-goyangin kumisnya pelan-pelan, ngerasain udara di sekitar. Kalau udaranya terasa terbuka, artinya jalannya aman. Kalau tiba-tiba terasa ada halangan, dia langsung berhenti atau belok. Bahkan saat dia tidur di tempat gelap, kumisnya tetap siaga. Kalau ada yang mendekat, entah itu loh, anjing tetangga, atau tikus penjelajah malam. Hembusan angin dari gerakan itu langsung kecium oleh kumisnya. Dan jreng, dia langsung melek, waspada, siap kabur atau serang. Jadi buat kucing, tidur di malam hari bukan berarti mati rasa. Dia tetap on duty, berkat kumisnya. Nah, ini juga penting buat lo yang suka taruh mainan atau barang baru di dekat kucing di malam hari. Misalnya, lo taruh kotak di tengah ruangan pas lampu mati. Kucing mungkin nggak langsung nabrak, tapi dia bakal jalan pelan-pelan, hati-hati, karena kumisnya lagi kerja keras ngecek lingkungan. Tapi, kalau dia lagi stres atau kaget, bisa aja dia salah hitung karena sistem sensoriknya kacau. Jadi, usahakan tetap jaga keamanan ruangan, terutama buat kucing tua atau yang baru pindah rumah. Oh iya, fakta menarik lainnya. Kumis kucing bisa mendeteksi perubahan cuaca kecil. Misalnya sebelum hujan turun, tekanan udara sering berubah. Nah, kumisnya bisa ngerasain itu. Makanya kadang kucing jadi gelisah atau cari tempat aman sebelum hujan beneran turun. Bukan karena dia punya ramalan cuaca, tapi karena kumisnya udah kasih warning lebih dulu. Wah, anginnya aneh nih, mungkin bakal hujan. Jadi, bisa dibilang,
Kumis kucing itu bukan cuma alat bantu di gelap, tapi juga sistem deteksi dini yang sangat canggih. Dia gabungin informasi dari udara, getaran, dan sentuhan halus. Semua tanpa harus lihat, dengar, atau sentuh langsung. Ini bukan sekedar naluri, ini sistem sensorik tingkat tinggi yang diciptakan secara sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan Maha Cerdas ya, nggak cuma kasih kucing mata yang bisa menangkap cahaya minimal, tapi juga lengkapi dia dengan alat navigasi alami yang bekerja di kondisi ekstrim. Bahkan teknologi manusia pun belum ada yang bisa menyaingi kecanggihan kumis kucing. Kita butuh radar, sonar, sensor inframerah, dia cuma butuh kumis. Jadi, lain kali lo lihat kucing lo jalan di gelap dengan santai, jangan dikira dia nekat atau ngawur. Dia lagi pakai mata kumisnya. Dia tahu persis di mana dia berada, kemana harus pergi, dan apa yang harus dihindari. Dan kalau dia bisa begitu percaya diri di kegelapan, itu bukan karena dia pemberani, tapi karena kumisnya gak pernah tidur. Makanya jangan heran kalau dia bisa masuk ke kolong kasur yang super sempit jam 2 malam, ambil mainan lo, terus keluar tanpa nabrak apa-apa. Dia bukan hantu, dia cuma punya sistem navigasi bawaan yang lebih canggih dari GPS HP lo. Fakta keempat, kumis kucing juga bisa jadi indikator perasaan dia. Iya, lu bisa baca emosi kucing lewat posisi kumisnya. Kalau kumisnya menghadap ke samping, santai nggak tegang, artinya dia lagi nyaman. Dia merasa aman, lagi chill, kayak lagi nonton sambil rebahan. Tapi kalau kumisnya maju ke depan, seperti lagi menjulur, itu tandanya dia penasaran atau waspada. Dia lagi fokus, mencoba merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya. Bisa jadi ada suara aneh, bau baru, atau mainan yang digoyangin. Kumisnya jadi aktif, kayak lagi scanning lingkungan. Nah, yang paling penting, kalau kumisnya ditarik rapat ke pipi, bahkan hampir nempel, itu tanda dia takut atau stres. Wajahnya jadi kelihatan lebih tirus, dan itu artinya dia butuh ruang. Jangan dipaksa deketin, jangan dipeluk, jangan diusik. Biarin dia tenang dulu. Soalnya kalau dipaksa, dia bisa lari, melotot, atau bahkan bisa nampol muka lo. Jadi baca bahasa tubuhnya ya. Fakta kelima, kumis yang ada di atas mata dan di sekitar wajah juga punya peran penting buat melindungi mata. Kumis di atas mata itu sangat sensitif. Kalau ada sesuatu, misalnya daun, debu, serangga, atau bahkan jari lo yang iseng, nyentuh kumis itu, dia bakal langsung bereaksi. Refleksnya langsung, dia langsung mundur. Ini mekanisme alami buat ngejaga mata dari bahaya. Jadi bayangin kumis itu kayak alarm peringatan dini. Kalau ada benda asing mendekat ke area mata, dia langsung aktif. Nggak heran kucing jarang kena luka di mata meskipun dia suka masuk-masuk semak atau tempat sempit. Dan ini yang paling penting, jangan pernah motong kumis kucing. Jangan. Meskipun kelihatannya cuma rambut panjang, memotong kumis itu sama aja kayak ngilangin alat bantu hidup dia. Kucing bisa jadi bingung, stres, bahkan takut buat bergerak. Dia bisa kehilangan keseimbangan, sering nabrak, atau salah hitung jarak. Dia jadi kayak orang buta yang tiba-tiba kehilangan tongkatnya. Kumis kucing itu akan rontok dan tumbuh lagi secara alami. Jadi biarin aja prosesnya berjalan. Nggak perlu dirapiskan, nggak perlu dipotong, apalagi dicabut. Itu melanggar hak asasi kucing dan bisa bikin si kucing menderita secara emosional. Jadi kesimpulannya, kumis kucing itu jauh lebih daripada sekedar hiasan. Ini adalah alat navigasi, sensor lingkungan, pengukur ruang, deteksi emosi, dan sistem perlindungan mata. Semua dalam satu paket yang tumbuh di wajahnya. Luar biasa kan? Kalau lo punya kucing di rumah, mulai sekarang coba perhatiin kumisnya. Lihat cara dia gerakin, posisinya waktu santai, waktu waspada, atau waktu dia mau masuk ke tempat sempit. Lo bakal sadar betapa canggihnya makhluk kecil ini. Dan yang paling penting, hargai dia. Jangan ganggu kumisnya, jangan potong, jangan main-main. Karena buat kucing, kumis itu bukan soal penampilan, tapi soal bertahan hidup. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau lo suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta bagikan ke teman-teman pecinta kucing. Ada ide topik lain? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang buat semua kucing di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.